Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, ini orang Kristen edan kali ya. Kok gereja dibakar kok malah nyanyi-nyanyi? Ternyata di balik pujian itu mungkin ada kuasa Tuhan. Mungkin mereka berdoa, Tuhan, kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan ini salah satu korban doa. Saya katakan, saya tuh nggak ada niat jadi pendeta, betul. Nggak ada tujuan saya jadi hamba Tuhan. Nggak ada niat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nggak tahu nih taruh di channel mana, jadi kita ngobrol dulu aja santai. Ya, kita lagi bersama Ko Dondi di studionya yang baru upgrade nih teman-teman. Belum upgrade. Oh, belum upgrade, tapi udah. Nanti kalau upgrade itu jebol nih. Ada rencana kok? Bulan depan insya Allah. Wih, mantap. Bulan ini insya Allah. Oh iya, ini bulan September ya? Iya, bulan September. Dijebol kok? Jebol. Jadi dua. Yang sebelah luasnya segini juga? Iya, sama. Ya lah, udah nggak muat teman-teman. Soalnya Ko Dondi sekarang udah jadi public figure. Oh, apa? Baru figur apa? Jadi sekarang kemana-mana orang pada minta foto dong. Iya. Tapi belum dilempari telur sama Oteng. Belum. Kalau bisa telur matang aja, jangan telur mentah. Tapi nggak ngeri kok. Ngeri kenapa? Ya kan bisa dibilang kok ini kan musuhnya Oten jadi sekarang. Enggak, kenapa Oten? Saudara keluarga besar gua masih banyak yang Oten. Masih ya? Enggak ada yang musuhin. Nggak ada pernah ketemu orang di luar kayak bilang, "Woi, lu ngapain ngerecokin agama gua gitu?" Nggak ada. Ya paling-paling kalau misalnya di restoran gede, nanti ada sekelompok orang ngeliatin gua, ngeliatinnya agak sinis, biasa itu mah. Oh, yang ngeliatin sini segitu. Ngeliatin sinis doang. Tapi nggak sampai gimana-gimana. Kalau yang waktu itu pernah di Jogja, lagi mau naik kereta, ada bapak-bapak nyalak antrian, terus giliran udah lewat antrian, dia nyenggol gua dari belakang. Itu sengaja banget. Nah, sengaja banget. Terus gua lempar pakai koper aja kakinya, hampir jatuh dia. Terus habis itu gua samperin, Pak, kalau nggak puas, kalau nggak terima, yuk kita keluar aja yuk, gitu. Nggak mau dia. Kok saya buru-buru? Lah bapak kalau buru-buru ngapain dorong-dorong orang? Nggak, di jalan rame kok, rame dari Hongkong, mau habis keluar dari apa tuh yang gate itu kan? Yeah. Kan sepi, masih sepi, masa gue didorong? Ya kalau nggak terima, yuk kita keluar aja. Gue bilang gitu. Nggak mau. Habis itu dia telepon temennya, video call sambil nyorot ke gua. Habis itu gua samperin aja, Pak, kalau mau nyorot ke saya, deketin aja ke saya, nggak usah jadi jauh-jauh, gua gitu kan. Siapa nyorot? Masa video call sambil ngeliatin ke gua gini kan. Terus habis itu beribut, gua samperin, makanya bapak kalau nggak puas kita keluar aja Pak, gua bilang. Jangan apa namanya ribut-ribut depan orang begini, kita keluar aja, kita urusin berdua yuk. Nggak mau, tetap nggak mau. Akhirnya dipisahin sama petugas kereta. Si Erik juga ikut misahin. Terus dia dipisahin kan, pas dia jalan lewat depan bini gua, dasar mantan. Oh berarti dia tahu gua. Nggak masalah buat gua mah. Bukan dia bilang, wah dasar muslim lu nih. Enggak, dia bilangnya dasar mantan, berarti teman-temannya dia tahu gua berarti. Itu doang. Tapi ya, itu mah gua nggak anggap lah. Orang muka lu di mana-mana kok. Sekarang teman-teman gua yang nggak tahu gua ya, yang nggak tahu gua ada di dunia debat, juga bahas lu soalnya. Pada bilangin lu. Ya nggak apa-apa kan, kita kan berdakwah kan hanya cuma membentengi akidah umat Islam supaya nggak mudah dimurtadin sama misionaris. Salahnya di mana? Iya sih. Karena ada misionaris yang gentayangan buat mendangkalkan akidah umat Islam sampai ada yang murtad. Dan apa namanya, dengan cara-cara yang macam-macam lah, lewat pendidikan, lewat kesehatan, lewat macam-macam lah, bisa dari apa pemerintahan, militer dan segala macam. Ya cara-cara begitu selama nggak melanggar aturan pemerintah kita fine-fine aja. Tapi kalau sudah melanggar aturan pemerintah, ya itu yang harus kita bentengin dong akidah umat Islamnya. Gitu. Tapi ini belakangan banyak yang bule mualaf yang kulihat kok di sini. Iya, kemarin dari Jerman, belum lama kemarin Rusia, terus ada lagi yang dari Belanda. Kok bisa ya? Ya nggak tahu. 1 bulannya terakhir banyak bule ya? Bule, ada beberapa bule, iya. Cuman kan nggak semuanya mau ditayangin di YouTube. Nggak semuanya. Kemarin yang Jerman juga katanya, boleh ya tayang di YouTube ya? Lu jangan katanya. Lah emang keluarganya menentang? Enggak sih, cuman gua bilang kan agama masalah apa namanya pribadi. Pribadi. Dia nggak mau dipublikasiin.
Walaupun udah gue jelasin kalau kita tayang di YouTube itu bisa menjadi syiar gitu. Tetap nggak mau ya nggak apa-apa, kita hormatin gitu. Tetap saya ada di sini, alhamdulillah. Barusan ada itu bekas anak buahnya Umar K. Oh tadi anak buah Umar K. Iya, itu bekas anak buahnya Umar K. Dan lucu juga, ceritanya bagus gitulah. Artinya di kalangan mereka itu walaupun belakangnya sama-sama K, tapi ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan mereka nggak masalah. Mereka nggak pernah urusin masalah beda agama. Jadi misalnya John K, anak buahnya ada yang Kristen, ada yang Muslim, nggak masalah. Umar K, Muslim, anak buahnya ada yang Kristen dan Muslim, nggak masalah. Ya, alhamdulillah. Ya karena mereka juga udah pernah lewati itu kan. Karena mereka saudara semua, satu pulau. Saudara. Jadi di dalam rumah mereka, satu rumah, orang tuanya Kristen atau Muslim, anak-anaknya bisa campur gitu. Dan nggak ada masalah, nggak ada yang melarang gitu. Oke, itu Muslim sama Kristen nggak ada masalah. Tapi ini sekarang lagi viral nih kok. Apa? Katolik sama Protestan nih. Kalau itu mah Ada. dari dulu, dari abad 16 kali. Iya, dulu kan bunuh-bunuhan nih kok. Habis itu kan mereka nggak berkuasa. Hmm. Udah nggak berkuasa. Jadi kan udah redup lah. Hmm. Tapi kalau di dunia medsos ini kan ini baru-baru lagi nih kok. Hmm. Di medsos baru-baru lagi, terutama dipicu oleh satu Romo, Hmm. yaitu Patrice Alergo, Hmm. sama Romo Alphonse. Hmm. Sedangkan yang dari Protestan ya, itu diwakili sama Reform, Budi Asali, teman. Oke. Koko. Nah. Budi Asali, pendeta Budi Asali, terus pendeta MYM, Hmm. dan Deki Ngadas. Oh. Ya, terutama Budi Asali sih paling sering bilang orang Katolik penyembah patung, pagan. Dia bilang wah ini jelas-jelas pagan dan dianggap sebagai penyesat. Terus orang Reform juga menganggap bahwa Katolik ini sesat. Apalagi kemarin kan tanggal 15 Agustus Hari Bunda Maria, itu tambah dihujat sama orang-orang Reform. Ya bahkan MYM sampai ngomong ya bahwa Katolik ini nggak ada kontribusi menurut dia ya. Kalau nggak ada kontribusi, terus Bible-nya Protestan yang 66 kitab itu asalnya dari mana? Kalau nggak dari Katolik? Iya, dia menganggap bahwa itu hasil sama-sama karena dulu kita juga masih di rahim kamu. Dia bilangnya Protestan tuh masih ada di rahimnya Katolik. Terus? Ya itu sama-sama punya artinya. Loh, bukan sama-sama punya. Protestan kan lahir karena Martin Luther protes. Ketika Martin Luther protes, Martin Luther menolak yang Deuterokanonika. Tapi kan bukan Martin Luther yang menyusun kitab yang dipegang oleh Katolik pada saat itu. Itu kan udah jauh sebelumnya sudah ada. Pada zaman Kristen Patriarki kan belum ada istilah Katolik Protestan. Ketika sudah ada institusi Katolik yang sudah pecah dari Ortodok di tahun 1054, baru praktek ritual atau praktek ibadahnya Katolik itu yang diprotes oleh Martin Luther. Berarti kan Bible-nya ya warisan dari Kristen sebelumnya, dari abad-abad keempat gitu. Jadi menurut Koko harusnya gimana? Protestan buat kitab sendiri gitu? Ya gimana orang Kristen yang awal aja pakai kitabnya Yahudi yang 2/3-nya. Ya tapi minimal kan ada tambah sendiri kok. Jadi nggak 100% ngambil. Gimana justru malah dikurang-kurangin. Yang Ethiopia 81, yang Ortodok 78, Katolik 73, Protestan 66. Nah itu kan beda tuh jumlahnya tuh. Sebenarnya kanonisasi awal tuh berapa sih? Ya banyak sebenarnya, mungkin lebih dari 81 juga malah sebenarnya. Cuman kan dari setiap denominasi itu mereka mengakui yang ini masuk Bible, yang ini masuk, yang ini enggak, yang ini masuk, yang ini enggak. Begitu. Jadi ketika denominasi itu terbentuk, mereka memilih ulang gitu dari yang sudah dikanonisasi. Ada yang dipilih, ini terima, ini enggak, ini pilih, ini enggak. Artinya kan pilihnya tuh cuman mengurangi, nggak ada menambah dong. Iya. Nggak ada menambah kan? Mengurangi semua kan? Menolak. Ya menolak. Jadi menurut dia nggak cocok. Ini besok-besok kalau ada denom lagi bisa berkurang terus dong sampai tinggal. Ada yang nambah. Ada yang nambah. Mormon. Oh, Mormon nambah ya? Jadi kalau kita Katolik ya atau 73, Ortodok 78, Ethiopia 81, ini semua kan bersumber daripada kitabnya orang Kristen awal yang ngambil kitabnya Yahudi. Gereja Purba, Kristen Patriarki lah kalau nggak lah kita sebutnya lah, semenjak Kalsedon lah ya. Kitabnya itu kan sudah gabungan antara kitabnya Yahudi digabungkan dengan Perjanjian Baru. Ya kan, ini udah jadi kitab Kristennya. Jadi Mormon juga pinter. Jadi kitabnya Yahudi yang udah ditempel dengan Perjanjian Baru ditempel lagi sama kitabnya Mormon, plok gitu. Jadi gede, jadi tambah tebel gitu. Ada yang nambah. Sebenarnya nih, mungkin pengetahuan nih kok Mormon.
Itu kenapa sih paling ditentang sama orang Kristen? Ya karena kan teologinya beda sama Katolik dan Protestan sama Ortodok. Teologinya berbeda. Mereka bisa dikatakan menolak Trinitas. Mereka menolak Menolak Trinitas. Trinitas, iya. Dan mereka nggak malu-malu gitu bahwa bilang Tuhannya 3. Oh, mereka Tuhannya 3. Mengakui Iya. bahwa Tuhannya 3. Tapi di dalam Mormon sendiri nanti ada perpecahan. Ada yang tetap ikut Trinitas, ada yang enggak gitu. Oke. Jadi ya di dalam biasa itulah ya, di dalam sebuah institusi pasti ada yang nggak setuju, nanti masih ngikutin paham yang sebelumnya, nanti ada yang punya paham baru, ada pecah lagi. Nggak, cuman yang jadi masalah adalah gini, kalau lu nggak setuju, kenapa lu bukan masuk ke dalam, lu yang ubah dari dalam gitu? Kenapa harus buat baru gitu? Nggak bisa. Biasanya kalau udah terbentuk, mereka udah punya sistem sendiri, sistem kepemimpinannya itu biasanya udah susah dirubah. Oke. Gitu. Karena udah terbentuk gitu ya. Kan sudah terbentuk, sudah jalan, sudah terprotek, orang mau rubah dari dalam, reformasi susah. Mau ada yang keluar. Loh, kalau lu jadi puncak pimpinan kan bisa dengan tangan besi lu sikat. Kecuali kalau dia bisa jadi pimpinan paling tinggi. Ya kalau Martin Luther kan ya sama, kalau dia mau ubah kan harusnya dia jadi paus Jadi gitu. pemimpin dulu. Iya. Jadi paus gitu Iya. kan. Cuman nampaknya berat bagi dia ya. Lagi pula kan memang juga yang diprotes dari Martin Luther ke Katolik kan banyak. Ada 95. Tesis. Ya, Tesis. tapi kan sebagian diterima. Ya tapi kan yang diterima mungkin yang hanya masalah liturgi. Tapi kalau masalah nanti ada yang pokok yang sudah menjadi adat atau budaya Katolik, mana mau mereka terima. Oke ya. Tapi sebenarnya kan Martin Luther juga dibilang mana pernah memperkenalkan sola fide. Itu kan Itu hanya pemikiran agama. pemikiran. Iya, pemikiran agama. Yang ya itu pemikiran manusia gitulah. Walaupun Bible ini juga pemikiran manusia, ya. Tapi diilhami kok. Diilhami apa nih? Roh Kudus. Roh Kudus apa PL? Gua tanya dulu makanya. Kalau diilhami Roh Kudus, kenapa ada 1000 ayat yang ngambil dari PL? Hampir 1000 ayat, 937 ayat tepatnya. Oh ya, yang Koko permasalahkan itu kan. Kalau Bahkan dipermasalahkan. di kitab yang paling lama diterima di Wahyu, itu yang paling banyak mengambil dari PL. Loh, nggak ada salah dong ngambil dari PL, karena kan memang pengajaran dari Tuhannya itu kan lanjut, artinya kan meneruskan. Oke, kalau nggak masalah, berarti kan harusnya kan konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya nggak boleh berubah kalau nggak masalah. Oh iya ya, kalau memang itu dari Ya. dari awal ya, kayak Kalau- Islam lah kita bilang, kita ambil dari nabi-nabi terdahulu. Ya. Kalau memang diilhami oleh Roh Kudus yang dikutip dari PL, kalau Roh Kudusnya sama nih, Ya, harusnya nggak berubah konsep ketuhanan dan keselamatannya. beda shift mungkin kok Roh Kudusnya. Mungkin udah ganti shift kali Ganti ya. shift. jadi beda Roh Kudus. Beda Roh Kudus. Karena kan semua inilah pendiri denom-denom Kristen ini kan semua merasa diilhami Roh Kudus kan. Buktinya beda-beda. Iya, mereka kan bilangnya diilhami Roh Kudus. Tapi istilah diilhami Roh Kudus ini dengan pemikiran agama beda tipis. Pemikiran agama loh ya. Iya. Pemikiran agama kan banyak pemikiran agama yang dijadikan agama. Contoh yang ayat sisipan itu kan juga pemikiran agama. Ya, pemikiran manusia. Iya. Tapi kan ya itu kembali lagi karena diilhami. Iya, diilhami apa? Diilhami pemikiran agama atau diilhami Roh Kudus? Kalau diilhami Roh Kudus, kenapa Kristen masih ada 3 kelompok yang apa istilahnya yang masih berbeda gitu? Yang mana konsep ketuhanannya belum sama gitu. Trinitarian, Unitarian, Oneness. Kan konsep ketuhanannya belum kelar. Berarti Roh Kudus ini Roh Kudus yang mana gitu? Apakah yang mengilhami ketiga kelompok ini Roh Kudus yang berbeda-beda? Kan nggak mungkin. Nah gitu aja logikanya, kan simpel. Ya, ini sebenarnya teman-teman ya, bagi teman-teman Kristen yang kesal sama Kodondi seperti ini, saya sarankan kalian doa yang banyak, minta Yesus jumpai Kodondi, mana tahu dia bisa kesaksian kayak murtadin gitu kan. Justru malah sekarang di video gua udah bikin bumper baru nih, ya. Ada peringatannya. Peringatan, menonton video ini bisa menyebabkan stroke mata, 3G, gangguan iman, galau, apalagi gelisah, ya, sama ketergantungan, lalu bersahadat gitu. Jadi gue kasih peringatan. Kenapa gue berani ngomong ada stroke mata? Karena ada korban yang ngomong depan gue langsung. Dia cerita stroke mata. Langsung dia cerita di depan gua, dia bawa suaminya nih, Bu. Oh, yang kemarin tuh. Nah, yang istrinya penoto gereja. Panatua. Dia cerita, dia stroke mata gara-gara dia nonton video gua, terus dia stres, depresi, nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, termasuk ke suaminya sendiri, sampai akhirnya dia stroke mata. Setelah stroke mata,
Setelah diobatin sembuh, baru dia berani minta ke suaminya untuk nonton video gua. Awalnya suaminya nggak mau nonton. Ngapain sih maksa-maksa gitu kan? Terus istrinya ini ketika suaminya nggak santai, dia setel video gua tapi suara dikencengin. Jadi nggak disuruh nonton tapi suruh dengerin dulu. Lama-lama setelah denger, suaminya mikir, oh iya ada benernya, baru dia mau nonton. Setelah dia nonton berapa lama, entah berapa minggu atau berapa bulan, baru si suami istri memutuskan untuk keluar dari penatua gereja, jabatan, mengundurkan diri. Ya karena dia penatua kok. Kalau dia pendeta mungkin lebih berat. Ya sebenarnya sih bedanya penatua sama gereja kan, kalau Penatua nggak ada gaji. mungkin enggak. Tapi kalau penatua kan orang yang sudah dianggap rohaninya udah mantap. Iya. Rohaninya loh ya. Bisa juga karena keuangannya kita nggak tahu ya. Gua nggak nuduh loh ya. Tapi orang yang diangkat penatua itu berarti yang dianggap Dihormati. rohaninya sudah mantap. Nggak mungkin dong kalau masih gimana-gimana kelakuannya diangkat jadi penatua, kan nggak mungkin. Nah, dasarnya akhirnya penatua itu mengajukan pengunduran diri ke gereja karena dia melihat di Bible sendiri ada kontradiksi. Artinya ada ayat yang bilang bahwa ini nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin, tapi kok nyatanya banyak sisipan. Tapi ini kok ya, memang ini harus kita terus sampaikan mungkin ya. Karena masih banyak jemaat awam itu yang dia nggak tahu. Bahkan ya mungkin sebagian tuh kenal Kodondi, tapi mereka cuma kenal sekilas, wah ini musuh kita. Tapi pengajarannya nggak tahu. Temanku kayak gitu juga sebenarnya. Banyak yang begitu, banyak. Tapi juga banyak. Belum lama ada seorang anak muda, namanya David. Oh, yang tadi sih. Iya. Kesian. Sahadat dia harus bayar notel poa. Orang sahadat harus dapat zakat, malah ini dia harus bayar 2.500.000. Ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk masuk Islam setelah nonton video gua. Dan nonton video gua pas lagi mabok lagi. Lagi mabok aja bisa mikir gitu. Kalau dia bener mau nyimak gitu apa yang gua omongin gitu lah. Ya, tapi tetap hidayah itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mabok nonton video gua, awalnya dia mungkin mencibir, tapi lama-lama setelah dia menyimak, baru dia membenarkan dan akhirnya dia keluar dari Kristen. Iya, jadi sebenarnya nonton lu kayak nonton Zakir Naik kok. Awalnya benci gitu kan, tapi terakhir mikir, benar juga gitu kan. Nah, karena kan gue memperlihatkan bukti, gue kan nggak mau asumsi. Iya sih. Nggak boleh, kita Muslim kalau mau bicara tentang perbandingan agama, nggak boleh asumsi. Apalagi gue sering dinasehatin sama MUI, hati-hati Pak Dondi, nggak boleh menafsirkan kitab suci orang. Karena kita juga tidak mau kitab suci kita ditafsir orang lain selain Islam. Gitu. Jadi ya makanya kita selalu ketika berani tampil di publik ngomong sesuatu apalagi agama orang harus ada buktinya. Jadi kalau mau mempersalahkan, yang dipersalahkan harus barang buktinya, jangan gua dong. Nah gitu. Ya, jadi Kodondi ini koleksi Bible paling banyak ya. Cuman Enggak, menurut ya salah satu lah. mungkin nggak paling banyak. Ya salah satu yang banyak. Ya ini menurut Melatok nih. Esra Soru. Cuman sayangnya bodoh dibilang. Ya nggak apa-apa. Dia mau bilang bodoh, berarti dia sendiri udah tahu resikonya. Dia bakal masuk neraka berdasarkan ayat di Bible dia. Oh, tapi itu untuk saudara dia bilang. Lu Saudara kan beda. apa? Lu kan bukan saudara seiman. Bu, nggak bilang masalah saudara seiman apa enggak kok. Ibaratnya saudara kan manusia, sama-sama manusia. Iya, Dia tapi keturunan Adam, gue juga keturunan Adam. tafsir dia, menurut tafsir dia nih, tafsir dia tuh saudara di situ yang dimaksud, nggak boleh. Itu untuk saudara seiman. Nggak ada bilang saudara seiman. Ya tafsir dia. Saudaramu gitu. Ya saudara bukan, tapi tafsir dia. Menurut dia nggak saudara sama Oke, Kodondi. sekarang kalau gue bodoh, ya, kalau gue bilang bodoh, dia bisa membuktikan nggak bahwa di dalam Bible dia tidak ada ayat yang tidak asli, gitu aja. Ya Dan kan? bisa nggak dia membuktikan bahwa ajaran dia bukan ajaran pagan, gitu aja. Loh, memang bukan pagan kalau klaimnya. Klaimnya, nah itu Bible gue ada Hellenistic Philosophy. Ayo. Ada buktinya di Bible gue. Tapi kalau dia bilang kan ada tradisi-tradisi mirip pagan. Muslim juga mirip dong dia bilang. Yang mana yang mirip? Ya kayak ini Apa? ke Mekah. Apa? Ke Mekah. Ya ada batu kan gitu. Oke. Sekarang kalau mau bilang umat Islam pagan karena dianggap mengelilingi batu, Yahudi mengelilingi mesbah nggak? Ya, Mesbah dari apa? mesbah dari tenda kok. Enggak, mesbah. Kalau mesbah kan dari batu juga. Enggak lah kok. Batu, mesbah. Itu ukiran juga. dari apa sih? Hah? Mesbah itu diukir dari apa dia? Bukan diukir, mesbah itu dari tumpukan batu yang di atasnya buat tempat berkorban. Iya, tapi Korban. ada ukirannya dia. Bukan.
Kalau yang ukiran mungkin yang itu Tabernakel. kali peti apa? Tabernakel. Peti apa perjanjian itu. Iya. Tabernakel. Tabernakel, Iya. tabernakel. Itu bukan mesbah. Mesbah itu tempat batu yang disusun, semua dari batu. Orang Yahudi mengelilingi mesbah nggak? Mengelilingi. Kenapa nggak bilang Yahudi pagan? Kalau gitu. Ya. Nggak bisa bilang mereka pagan karena nanti Kenapa? itu Tuhan yang punya Nanti agama. harus pulangin dong kitabnya. Tapi kualat sama Tuhannya kok. Tuhannya dulu kan Yahudi. Tuhannya Yahudi. Loh, Tuhan, Oh Yesus, iya iya. Yesus kan orang Yahudi ya. Yesus orang Yahudi Iya. dan pasti agama dia kalau ada KTP zaman dulu Yahudi. Yahudi. Terus Minimal sampai 30 lah. Sampai 30 pasti Yahudi lah. enggak, kalau Tuhannya memilih ras tertentu, berarti Tuhannya gimana dong? Orang-orang yang ras lain apa nggak kepengen punya Tuhan yang rasnya sama gitu? Ya minta juga dong. Minta juga dong. Yang ras Cina apa nggak kepengen punya Tuhan ras Cina gitu? Ada satu yang baru aliran Kristen Hmm? kilat kuning, coba buka. Hmm? Ada Yesus menjelma jadi perempuan. Ada, nanti ada aliran-aliran begitu ada, gua udah tahu. Itu Yesus menjelma kok. Lah iya, berarti kalau begitu, berarti kan Tuhannya dia kan pilih kasih dong, karena pilih dengan ras tertentu. Loh, ini jawaban pendeta Budi Asali. Hmm. Kalau bicara pilih kasih, Hmm. memang Tuhan pilih kasih. Terus, Buktinya apa? Kodondi nggak ganteng, saya ganteng. terus Nah itu udah pilih kasih kan? apa hubungannya? Loh, artinya memang Ini kan tidak ada yang adil di dunia ini. Bukan, ini kan lagi ngomongin keselamatan, ya kan? Tuhan ini maha kasih apa enggak? Makasih. Maha kasih. Kalau maha kasih, terus kalau dia pilih kasih, berarti kan udah bertentangan. Loh, dia mana pilih kasih? Kan keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, semua orang. Ya kalau semua orang kenapa dia pakai ras tertentu? Dia nggak laku, dia kan cuma numpang datang. Sekarang manusia ini kan semuanya udah banyak ras. Oke. Kalau Tuhan ini maha kasih dan tidak pilih kasih, ketika dia mau menyelamatkan manusia, kenapa dia harus milih satu ras doang? Karena ras itu spesial. Nah iya, ya Ya, kan dia berarti pilih kan- kasih. berarti pilih kasih. Loh, memang Tuhan pilih kasih. Ya kalau pilih kasih berarti dia nggak maha kasih. Enggak, itu Gimana sih? standar manusia kalau menurut mereka. Berarti Karena- kan udah pemikiran agama. I- Ah, Iya, karena dia bilang sama kayak misalnya ada yang menuduh kenapa Yesus ngambil keledai orang. Itu kan menurut standar kita tuh salah. Yesus mengaca-ngaca orang jualan. Ya, itu menurut pandangan kita kan kasar kan. Itu standar manusia, tapi standar Tuhan nggak kayak gitu. Nah, berarti kalau begitu zolim dong. Ya zolim standar manusia. Iya, dia ngambil keledai, dibalikin nggak keledainya? Kalau menurut keterangan mereka bilang dibalikin. Ada ayatnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya Tapi- kalau nggak ada berarti jangan asumsi dong. Roh Kudus yang bilang. Oh, Roh Kudus. Oh, dibalikin sama Roh Kudus. Iya, Tapi kan nggak ada ayatnya kan? nggak ada ayat. Kan nggak semua harus tertulis kok. Oh, kalau nggak tertulis ya jangan klaim maksudnya. Ya jangan klaim. Iya dong. Kalau nggak tertulis jangan asumsi. Kecuali memang mereka punya tafsir di sini. Kalau tertulis di tafsir bahwa keledainya dipulangin, gua terima. Nah, tapi kan di tafsir nggak ada. Nah, nanti mereka bilang juga buktinya nggak ada yang komplain. Dan emang gue juga nggak komplain. Nggak, maksud nggak ada pemilik keledai yang komplain. Oh, ya mungkin pemilik keledainya udah mewakafkan kali. Buat akikah. Oke, kembali lagi ke Yahudi ya. Yahudi kan juga mengelilingi mesbah. Terus Yahudi juga bersujud ke arah bait Mesbah. suci mereka, ya kan? Pagan bukan? Kenapa nggak bilang Yahudi pagan? Terus berikutnya lagi, Ka'bah ketika dikelilingi oleh banyak patung, ya kan? Ketika Fatu Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 sahabatnya menguasai Mekah, patung-patung itu dihancurin nggak? Hancurin. Dihancurin. Berarti jadi pagan nggak? Berarti yang tadinya orang Arab yang bukan Muslim adalah orang-orang yang pagan. Ketika Islam itu akhirnya menaklukkan Mekah, Ka'bahnya dikuasain, patung-patung berhalanya dibuang semua dihancurin. Berarti kan yang tadinya pagan jadi bukan pagan. Kalaupun kita mengelilingi Ka'bah sebagai untuk tawaf, itu sudah dilakukan oleh orang-orang bangsa Israel sebelumnya. Gitu. Jadi kalau mereka berani ngatain orang Yahudi pagan, harus konsisten. Kalau ngatain Islam. Ya, kalau ngatain Islam pagan, mereka harus konsisten juga ngatain Yahudi pagan. Itu maksudnya. Ya. Oke, tapi kalau Kristen, kenapa Tuhan yang bisa punya pribadi 3 itu pagan? Kenapa Tuhan itu bisa jadi manusia? Pagan. Kenapa nebus dosa harus dengan darah? Pagan. Ya udah jelas. Tapi mereka punya ini kok. Punya apa? Punya pengalaman ketemu Tuhan. Nah, lu nggak punya. Ya kalau pengalaman kan itu hanya klaim subjektif. Bukan yang
Tuhan yang nongol bareng dilihat banyak orang begitu. Kalau pengalaman pribadi, mimpi segala macam, itu pengalaman subjektif. Itu kita mah terserah, itu mah keyakinan dia. Gue juga bisa aja klaim gue ketemu siapa-siapa gitu kan dalam mimpi gitu. Itu klaim subjektif gue. Bukan yang harus dipercaya sama orang. Kenapa lu yang mimpi gue yang harus percaya gitu. Iya kan? Ya kecuali gini kok. Tiba-tiba dibilang yang keluar nomor adalah 2, 3, 4, 6 pasang keluar. Bener. Loh, sekarang iblis bisa nggak begitu? Bisa. Bisa. Lihat terus kenapa? Apakah itu standar kebenaran? Kan belum tentu. Ya kalau menurut lu guys standar kebenaran mukjizat. Mukjizat apa? Orang gua suruh bikin air putih jadi kopi jadi nggak bisa di sini. Cuman bikin air putih jadi kopi, kalau dia nabi nggak bisa. Gimana gua harus percaya dia nabi? Loh, nabi kan nggak bisa juga, nabi yang lain juga belum tentu bisa. Lah Yesus bisa bikin air jadi anggur. Yesus doang. Hah? Yesus doang. Iya. Yesus juga bisa bangkitkan orang mati. Paulus juga bisa. Petrus juga bisa. Yeskiel juga bisa. Elias malah tulangi bisa membangkitkan orang mati. Maksudnya standar menuhankannya apa gitu. Kenapa mereka berani klaim bahwa Yesus Tuhan kalau hanya misalnya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat mukjizat air menjadi anggur misalnya. Apakah mukjizat-mukjizat ini yang dijadikan standar makanya dia Tuhan? Nabi Musa bisa belah lautan, kenapa nggak dijadiin Tuhan? Kalau Yesus membangkitkan Lazarus, kalau Yesus membangkitkan Lazarus dianggap Tuhan, Yesus membangkitkan Lazarus dia berdoa dulu, ya kan? Aku bersyukur kepadamu gitu. Terus sudah bilang karena banyak orang mengelilingi aku di sini, makanya aku bersyukur supaya bisa membangkitkan Lazarus. Baru disuruh buka batunya, Lazarus buka, kayaknya biarkan dia pergi. Paulus ceramah di rumah, 3 lantai di atas nih. Karena ceramahnya lama, ada seorang pemuda bernama Eutikus ngantuk. Habis ngantuk jatuh dari lantai 3, mati. Diangkat orang udah mati kan ya. Ketika Paulus tahu, Paulus turun, dia nggak berdoa dulu, dia langsung dekep itu orang, jangan ribut, orang ini masih hidup katanya. Hebatan mana? Paulus. Nah, hebatan Paulus. Yesus ketika jalan, ada ibu-ibu udah pendarahan 12 tahun, pegang jubah, sembuh. Paulus sapu tangan yang bekas dipakai Paulus sama kain, dibawa orang, diletakkan di atas orang sakit, sembuh. Loh, artinya hebat mana? Lu mau bilang Paulus benar dong kalau gitu? Lu nggak, maksud gua kenapa Paulus nggak dituhanin gitu maksudnya? Tapi Paulus dirasulkan. Kalau dirasulkan kan bukan sampai Tuhan. Maksud gua kalau ada yang lebih hebat dari Yesus dalam mukjizat, kenapa nggak dituhanin maksud gua? Ya Paulus kan lebih hebat. Bahkan Nabi Yeskiel di perjanjian lama dia bisa membangkitkan orang mati dari tulang. Ya, udah tinggal tulang. Udah tinggal tulang, banyak lagi ya. Bisa menjadi sekelompok manusia bisa untuk perang. Hebat mana? Ini hebatan Nabi Yeskiel. Oke. Kalau masalah menuhankan Yesus nih, ini banyak orang penasaran nih, para rasul, artinya murid-murid Yesus. Dulu mereka menganggap Yesus itu apa sih? Nggak ada yang menganggap Yesus Tuhan. Menganggap dia? Kalau ditulisannya menganggap dia Mesias, oke, Mesias. Tapi kan Mesias atau Kristus itu kan tidak sama dengan Theos. Ya, menganggap dia hanya Kurios, Kristus, terus ada apalagi Mesia, kan tidak sama dengan Elohim atau Theos. Jadi sejak kapan sebenarnya dia jadi Theos? Maksudnya dianggap setara dengan Theos? Sejak abad keempat, sejak abad kedua sudah ada wacana bahwa Yesus itu memiliki. Kok wacana? Tertullianus kan wacana. Tertullianus jatuhnya bukan wacana dong, pandangan. Iya, ya wacana dia lah, pandangan dia yang masih jadi wacana. Tapi Tertullianus punya wacana itu belum dikonsilikan. Tapi itu juga pengajaran Tertullianus juga bidat waktu zaman itu. Makanya di abad kedua sudah ada wacana nih. Tertullianus bilang, Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat. Ya, satu hakikat nih, tapi tidak setara. Tidak setara nih. Dan menurut gua pandangannya Tertullianus ini sama dengan pandangan Paulus. Ya. Tapi di abad keempat kan sama Athanasius baru dirubah. Yang tadinya Tertullianus bilang tidak setara, di Athanasius bilang setara. Co-equal, co-eternal. Kan beda udah. Enggak, kalau Yesus ini memang tahu hari akan datang, kenapa nggak dari awal dia pertegas status dia apa? Kenapa suka kali Yesus tuh? Kan dia nggak tahu. Nggak, Yesus tuh suka kalau ditanya kamu siapa tuh suka bikin perumpamaan. Iya. Kenapa nggak ada ketegasan? Yang ya kan gini ya, di dalam kita membaca sesuatu, ini kan sebenarnya kan kita harus meneliti dulu nih, tulisan ini bisa diuji nggak kebenarannya.
Jelas nggak siapa yang nulis? Nyampe nggak ke Yesus gitu kan? Kalau itu semuanya sudah tidak teruji dan tidak sampai ke Yesus, berarti kan kita juga harus hati-hati di dalam kita membaca narasi. Bisa jadi itu adalah ciptaan penulis gospel, bisa jadi itu adalah karya penginjil. Yang ngomong siapa nih? Nih bukunya yang ngomong. Jadi kalau ada istilahnya Yesus kenapa bikin perumpamaan, ya itu dianggapnya memang sudah tradisi bangsa pada zaman itu, orang kalau ngomong pakai perumpamaan gitu. Pada zaman itu pula orang bisa menulis, gue yang nulis tapi gue ngaku nama lo, itu pun masih boleh, masih bisa. Bu, dia yang ngaku atau orang yang naruhin pakai nama yang lebih terkenal? Yang lebih banyak terjadi itu adalah penulis gospel menaruh sesuatu perkataan di mulut Yesus. Ibaratnya begitu. Jadi Yesus nggak ngomong tapi dianggap Yesus yang ngomong. Gitu. Kalau yang tinta merah tuh? Iya, tinta merah itu kan pemikiran orang-orang yang meneliti. Oh ini dianggapnya. Oh jadi belum tentu 100% belum itu tentu. tulisan omongan Yesus? Belum tentu. Nah sekarang kalau misalnya ada tradisi yang mirip yang dipahami oleh si penulis, kemudian penulis ini juga tahu ada tulisan lain yang jauh lebih tua dari dia, terus kemudian dia membaca tulisan itu, kemudian diadopsi ke dalam tulisan dia, nama tokohnya gue rubah, nama tokohnya nih, misalnya dulu namanya Dionysus, gue ganti di sini jadi Yesus, di sini namanya siapa, misalnya nama siapa lah, di sini gue ganti jadi Simon misalnya. Dengan cara seperti itu dulu masih bisa dilakukan. Sah, belum ditangkap tentara, belum ada hukumnya, gitu kan? Jadi gua menulis, gua mengaku lu yang nulis pun masih nggak masalah, belum jadi masalah gitu. Nggak ada hak cipta gitu. Belum ada hak cipta kayak begitu. Jadi si penulis ini, sekarang kalau kita lihat 4 gospel, kan kita udah tahu Matius dan Lukas kan menyadur dari Markus. Berarti kita turunin nih 2 nih. Berarti cuma ada Markus dan Yohanes. Ya. Ternyata yang Markus menyadur tulisannya Homer dari cerita kota Trojan mengenai Dionysus. Itu kan tuduhan kok. Sekarang kalau tuduhan di dalam buku ini banyak ya. Ini kita bisa lihat kok. Karena kemiripan kan. Gini. Jadi yang ceritanya Homer, tulisannya Homer itu, yang dia tulis tentang kota Trojan yang mengenai Dionysus itu, kan sudah ada teksnya dalam bahasa Yunani. Narasi-narasinya sudah ada. Narasinya itu diambil, tapi nama-nama orang, nama tempat diganti. Kalau begitu, kebetulan apa enggak kira-kira? Kebetulan. Kebetulan dari mana? Kalau kebetulan kenapa banyak sekali gitu? Kalau kebetulan 1, 2 lah. Kalau banyak, masa kebetulan? Loh, kalau enggak harusnya yang ada hubungan dengan orang-orang pertama pasti komplain. Oh ini cerita siapa ya? Yesus yang saya kenal, ya, yang saya dengar dari kakek buyut saya atau kakek saya, nggak kayak gini ceritanya. Kakek buyut. Ya. Sekarang gini, 4 gospel nulis. Setelah Paulus nulis apa sebelum Paulus nulis? Setelah Paulus. Paulus sudah cerita di dalam surat-surat dia semua, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, ya kan? Untuk orang non Yahudi. Paulus nggak pernah nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya? Nggak pernah kan? Kemudian di 4 gospel ini ceritanya tiba-tiba bisa mirip dengan yang diceritakan oleh Paulus, tapi dari intisarinya aja. Nah, cerita detailnya ini yang dikembangkan oleh penulis gospel. Ternyata, kita tadi udah turunin Matius dan Lukas, berarti cuma ada Markus dan Yohanes. Yang Markus ini mirip sekali tulisannya dan banyak yang dikutip dari tulisan Homer. Sekarang ini, Markus sebentar. Yang Markus ngutip dari Homer, tentang Dionysus. Yang Yohanes ngutip dari Euripides tentang, yang Markus ngutip dari Homer tentang Odyssey. Yang Yohanes ngutip dari Euripides tentang Dionysus anak Zeus. Sekarang Markus tahun berapa? Markus kira-kira sesaat sebelum Bait Suci kedua dihancurkan. Jadi antara 65 sampai sebelum Bait Suci itu kan, Bait Suci kan dihancurkan tahun 70. Iya, berarti antara 65 sampai 70. 70 kita bilang. 10 tahun kemudian baru penulis Matius dan Lukas nyadur dari Markus. Berarti kira-kira tahun 75 sampai 80. Nah, sekarang Yohanes tahun 95 Masehi. Kita bicara 70. Yesus mati tahun 30-an. 33 kita bilang lah, artinya 40-an tahun. Selisih. Nah, bedanya. Ya. Artinya bisa jadi orang yang hidup sejaman sama Yesus masih hidup nggak? Bisa jadi masih. Ada yang sampai 80-90 lah umurnya. Ya. Kalau memang dia merasa bahwa kisah yang Yesus dia kenal itu beda dengan yang ditulis itu, harusnya ngamuk dong. Terutama keluarga dia. Sekarang zaman dulu kayak zaman sekarang nggak bisa langsung tahu. Oh ini ada kitab keluar begini, ceritaan tentang Yesus begini. Dari mana dia tahu kalau zaman informasi belum ada?
Zaman sekarang aja belum tentu kita tahu yang di Amerika ada kejadian apa kalau kita nggak ngikutin berita, walaupun sudah ada handphone. Zaman dulu gimana? HP aja boro-boro gitu istilahnya. Berarti kan yang bisa ditransmisikan dari orang ke orang kan melalui apa? Melalui dari mulut ke mulut. Ya, informasi. Ya kan? Itu kan pasti nggak sebentar gitu. Pasti makan waktu lama. Gitu. Dan nggak peduli juga kadang orang. Nah, mungkin dipikir pun nih toko yang mungkin nama doang mirip gitu. Dan orang-orang yang tahu ada kitab begini kan orang-orang yang bisa membaca. Apakah semua orang di daerah itu pada zaman itu bisa baca? Belum tentu gitu loh. Jadi kalau kitab-kitab itu kan justru malah akhirnya juga ini dianggapnya nih ya sama ahli perjanjian baru ya, itu baru ditengarai atau dipercaya ditulis tahun sekian gitu. Dan itu pun nggak ada yang asli, semuanya salinan dari salinan dari salinan dari salinan. Nggak ada yang autograf aslinya tuh nggak ditemukan. Manuskrip nggak ada. Yang paling tua ditemukan yang dari Yohanes P52, gedenya cuma segede kartu kredit. Ya. Itu pun salinan. Itu pun salinan, bukan yang benar-benar ditulis sama orang yang nulis gitu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengandalkan tulisan-tulisan di Bible yang sudah kita lihat dalam bentuk sekarang, bisa benar-benar ini orang yang nulis yang benar-benar saksi mata langsung gitu. Nggak bisa. Dan seperti tadi gue bilang, orang zaman dulu bisa nulis ngaku dengan nama siapa, itu pun bisa. Problemnya di situ ya. Bahkan surat-suratnya Paulus yang ada 13 surat kan. Ahli-ahli perjanjian baru bilang yang ditulis benar-benar sama Paulus cuma 7. Yang 6 sama Paulin. Paulin siapa? Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Akhirnya itu mereka itu yang menjadi Kristen awal, yang akhirnya bertahan dan sukses, bertahan sampai mengalahkan kelompok-kelompok Kristen yang lain kayak Arianisme, Gnostik, Nazarin, Ebionite, mereka semua punah. Yang ini yang akhirnya dipegang oleh Kaisar Konstantin. Ini yang cikal bakal menjadi Kristen Patriarki. Kristen Patriarki kan nggak cuma satu tempat, ada di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, Antiok. Nah, ini ada timur, ada barat nih. Timur Barat ini yang akhirnya pecah menjadi Katolik dan Ortodok. Yang sebelum-sebelumnya mungkin udah yang pecah nih, Nestorian, Oriental gitu. Pentapatriarki. Nah, sekarang ketika Kristen itu baru mulai terbentuk, tumbuh, punya Bible-nya mungkin belum sempurna, orang-orang yang punya pemikiran agama ini yang mencoba menyempurnakan gitu. Untuk kelompok mereka yang sedang berkuasa gitu. Nah, kelompok-kelompok lain yang mungkin berbeda tempat, berbeda apa, kan penyebaran dokumen juga nggak secepat zaman sekarang. Sekarang gue punya PDF, gue tinggal kirim ke lu WhatsApp, sebentar nyampe. Zaman dulu gimana? Gitu. Akhirnya itu yang menjadi apa ya? Yang sekarang kita bisa pegang. Gitu. Tapi ini akan jadi misteri selamanya lah kok. Nggak bakal bisa ditemukan juga ya. Semakin lama semakin terbuka. Ahli-ahli perjanjian baru sekarang juga bahasannya sudah macam-macam lah ya. Bahkan ada kelompok yang menganggap Nabi Musa nggak ada kelompok yang menganggap Yesus nggak pernah ada, yang masih istilahnya konservatif menganggap Yesus tetap ada karena berdasarkan catatan sejarah dari Romawi. Tapi sejarah Romawi kan ada kan memang. Sejarah Romawi ada, catatan dari Flavius Josephus ada, tapi itu pun juga bukan sesuatu jaminan bahwa itu tulisan benar-benar untuk Yesus. Karena namanya orang sudah berkuasa itu bisa merubah catatan orang. Oh iya, bisa jadi ya. Sudah, penulis sejarah siapa? Yang berkuasa. Gitu. Jadi karena di dalam sebuah kitab yang akhirnya kita bisa menemukan banyak kesalahan, terutama dari standar kebenaran, contoh misalnya yang kita pakai sekarang apa? Sains misalnya. Dari standar sains sudah salah, berarti kita sudah bisa menentukan atau menyimpulkan bahwa ini tidak berasal dari menciptakan langit dan bumi. Ya, itu dulu dasarnya. Ya. Bukan berarti gua mau. Ya itulah itu yang buat orang bule banyak jadi ateis. Ya. Nah, tapi ketika ada satu kitab baru yang diturunkan di abad ke-7, Quran, ternyata di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan standar kita zaman sekarang dikonfirmasi. Berarti kan kita bisa menentukan atau menyimpulkan nggak mungkin karangan manusia. Kalau yang ini pasti karangan manusia. Bahkan ahli perjanjian baru sekarang sudah bisa ngomong Markus ngambil dari Homer, Yohanes ngambil dari Euripides dengan dokumen-dokumen yang masih ada gitu. Homer itu 700 sampai 800 sebelum Yesus. Masih bisa dipakai sama Markus, penulis Markus maksudnya. Tapi yang salutnya
Ya, sekarang banyak orang Kristen ya itu yang mulai jujur ya, mulai jujur mengakui yang bahwa memang ini ya kita nggak berani bilang bahwa ini memang asli dari Tuhan karena penuh dengan kontradiksi dan tidak sesuai sains tadi kan. Apapun ceritanya, ya iman sekalipun, sekelas iman sekalipun kalau terbantahkan sama sains, ya dia harus kalah. Iya. Kecuali si Gilbert, kalau Gilbert bilang Ya. iman di atas sains, di atas logika. Ya kalau gitu dia jangan mempercaya ada gravitasi, suruh dia terbang gitu. Ya susahnya sih. Kalau yang sudah di luar sains, berarti kan sudah di luar akal manusia. Di Iya. luar akal manusia memang butuh iman. Tetapi kalau yang masih berkenaan dengan zaman kita sekarang, zaman standar kebenaran kita adalah sains, yang di luar agama nih, ya ketika ada agama yang sejalan dengan sains, berarti kan kita harus memperhatikan bahwa nggak mungkin buku ini karangan manusia. Gitu aja. Kecuali dia peramal hebat. Ya kalaupun peramal juga nggak bisa jadi jaminan juga. Gitu sih kalau menurut gua. Ya, jadi bukan berarti gua memusuhi orang Kristen, bukan. Yang kita uraikan, yang kita buka, yang kita bongkar itu hanya semuanya berdasarkan ilmiah, artinya ada dokumennya. Gua nggak akan berani asumsi. Gua harus bisa menunjukkan ada bukunya, paling tidak ada dokumennya gitu. Artinya orang Kristen zaman dulu, waktu zaman Paulus, menurut Kodondi masih benar lah ya. Jadi pada zaman-zaman masih ada Paulus, bahkan sesudah Paulus, itu masih ada orang-orang Yahudi yang pemikirannya beda dengan Paulus. Ebionet contohnya. Ini juga orang-orang Yahudi, tapi mereka masih sunat, mereka masih puasa, tapi mereka tidak menuhankan Yesus. Contohnya begitulah. Arius misalnya. Arius juga begitu, dia tetap tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Nggak menyetarakan. Ya, tetap sebagai ciptaan, walaupun dianggap ciptaan yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat, monggo-monggo aja, tapi tidak disembah, yang begitu. Nah, tetapi ketika ada kelompok manusia yang menyetarakan, menyembah Yesus, bahkan sampai menyetarakan Yesus dengan Bapa, hanya berdasarkan ayat-ayat Bible yang bisa menjadi bahan perdebatan karena banyaknya ayat-ayat yang ambigu. Ambigu itu artinya bisa ditafsir dengan atau bisa dimaknai dengan makna ganda gitu. Itu yang akhirnya menjadi kelompok Kristen yang berjaya, kelompok Kristen yang kecil-kecil ini yang musnah. Tapi sekarang nih agak menarik ini kok. Walaupun doktrin atau imannya itu Trinitas, tapi kalau disuruh jelasin, rata-rata jadi oneness sekarang. Bahkan diakui sendiri oleh teman-teman Trinitas, entah kenapa karena di gereja itu lebih mengedepankan perilaku, ya, lebih mengedepankan tentang kelakuan, bukan tentang doktrin, bukan tentang pengetahuan iman. Terakhir, ya gereja sekarang bisa dibilang mayoritas oneness. Memang banyak, karena satu, ada ayat-ayat yang tadi gue bilang pemikiran agama jadi ayat, jadi agama, dan terbukti bahwa itu tidak otentik. Terus kemudian yang tadi barusan gue bilang banyak ayat-ayat yang ambigu, akhirnya menimbulkan orang yang tadinya Trinitas berpikir bahwa oh ini nggak mungkin, Trinitas nggak masuk akal dan sebagainya. Mereka beralih ke oneness. Beralih ke oneness-nya dengan catatan mereka tetap menuhankan Yesusnya, tapi satu pribadi. Nah, tetap aja lo mau oneness mau Trinitarian, tetap aja nih keduanya berasal dari pagan. Kenapa? Karena hanya orang-orang pagan yang percaya bahwa dewa itu bisa jadi manusia. Agak mending Unitarian lah ya. Nah, kalau Unitarian kan nggak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Artinya dua kelompok ini yang Trinitarian dan oneness. Kalau oneness ini mereka berdasarkan paganisme Romawi, tapi kalau yang Trinitarianisme ini mereka tidak hanya paganisme Romawi dan Helenisme Yunani, tapi sudah lebih jauh lagi ke belakang. Bahkan bisa ngambil dari Babilonia, ada Namrus, Semiramis yang tiga pribadi. Nanti ngambil dari yang Mesir, ada Osiris, Horusra, ada yang Trimurti. Nanti ada filsuf Yunani yang mengatakan bahwa dunia ini dibatasi dengan tiga, awal, tengah, akhir. Makanya ini dipakai untuk menjadikan dewa-dewa yang mereka sembah. Gitu. Karena ada awal, tengah, akhir, ini yang dianggap sebagai dewa yang tiga tapi satu tapi tiga. Jadi kalau yang Trinitarian dan oneness sama-sama pagan, cuman kalau yang Trinitarian ngambil lebih jauh lagi. Iya, mau nggak mau. Masalah perpindahan dari Trinitarian ke oneness ini hanya mungkin orang-orang yang pindah nih ya sudah tidak bisa menjelaskan tentang Trinitas. Trinitas dianggap sebagai agama misteri kan? Iya. Bapak-bapak gereja sendiri ngakuin adalah agama misteri, sama seperti agama-agama sebelumnya yang juga misteri. Jadi sebenarnya Kristen itu ada penerus agama misteri. Ya, bahkan beberapa doktor teologi sekarang mengakui bahwa Trinitas itu tidak bisa digambarkan. Nggak bisa. Bapak gereja zaman dulu ketika mencoba merumuskan pun nggak bisa menjelasin.
Tapi mereka mengimani loh. Iya, kita nggak mempermasalahkan iman orang, tapi ketika sebuah konsep ketuhanan yang tidak bisa dijelaskan, ya walaupun nanti ada orang yang ngomong kita tidak bisa memahami Tuhan sepenuhnya, betul. Tetapi kan kalau Tuhan yang benar, yang istilahnya Tuhan yang asli, dia kan paling tidak bisa memberitahukan ciri-cirinya dan karakteristiknya. Iya, dia yang sampaikan sendiri. Harusnya sampaikan sendiri. Kalau nggak mungkin kita bisa. Gitu. Nah di Yahudi, kitab Yahudi kan udah jelas. Iya. Tuhan bukan anak manusia, Tuhan bukan anak manusia. Langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Tuhan juga tidak akan berubah. Kok tiba-tiba Tuhan bisa jadi Yesus gitu? Itu yang berubah gitu maksudnya. Konsep keselamatannya juga berubah ya. Di sini cuma perlu bertobat, di sini mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah berubah lagi. Karena kitab yang dipakai oleh konsep Tuhan yang berbeda, akhirnya kan jadi kontradiksi. Ketika kontradiksi, mereka bilang yang ini udah batal. Nah, siapa yang ngajarin batal di Perjanjian Baru? Disalahkanlah si Paulus. Nah, yang mengajarkan batal kan bukan Yesus, tapi kan Paulus. Berarti Kristen agama Paulus. Nah, sudah. Lu yang ngomong kan, bukan lu. Gue cuma asal jawab. Jangan kamu ke saya.